Saudara tidak lolos imigrasi, 46 jemaah calon haji non-kuota asal Indonesia dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jemaah calon haji itu dipulangkan karena masuk Arab Saudi bukan dengan visa haji resmi Arab Saudi untuk Indonesia. Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif, travel yang memberangkatkan 46 jemaah calon haji tersebut ada 46 orang. Ya, 46 orang sudah sampai di sini, sudah menggunakan baju ihram dan datang tidak melalui PIHK. Jadi bukan travel yang biasa memberangkatkan jamaah haji khusus, ya, tetapi ini adalah travel biasa. Kemudian dokumen yang digunakan juga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Karena itu sempat terdampar di bandara. Jemaah akan menjalani wukuf di Arafah, Musdalifah dan Mina 9 Zulhijjah atau Jumat 8 Juni. Jemaah yang tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi langsung menuju Mekah untuk menunaikan umrah wajib. Jemaah yang tiba sudah mengenakan kain ihram dan mengambil miqat di embarkasi. Hingga hari ini, lebih dari 91.000 jemaah Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Sisanya tiba secara bertahap hingga batas akhir masuk Mekah hari ini. Sementara tidak lolos imigrasi, 46 jemaah calon haji non-kuota asal Indonesia dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jemaah calon haji itu dipulangkan karena masuk Arab Saudi bukan dengan visa haji resmi Arab Saudi untuk Indonesia. Saudara, publik dihebohkan dengan calon jemaah haji tanpa visa resmi, gagal dan dipulangkan ke tanah air. Kita kupas apa haji furoda atau calon haji tanpa visa resmi bersama Direktur Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenak, Nur Arifin. Selamat sore Pak Nur Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Indonesia dan selamat siang untuk waktu Arab Saudi. Baik, karena Pak. Di Saudi sekarang jam 12. Oke, Pak Arifin, kita langsung ke haji furoda ini sebenarnya apa sih Pak, bisa dijelaskan? Apa bedanya haji furoda ini dengan haji reguler biasa? Baik, kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, disebutkan bahwa ada dua jenis haji, yaitu haji kuota dan non-kuota. Haji kuota itu adalah terdiri dari haji reguler dan haji khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk menyelenggarakan haji, untuk mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi sampai dengan proses haji sampai dan memulangkan kembali. Ini adalah haji kuota, kuota yang diberikan Saudi kepada Indonesia. Nah, namun selain haji kuota ini ada non-kuota. Non-kuota ini di Saudi sendiri juga tidak ditangani oleh Kementerian Haji Saudi, tetapi ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Yaitu pada dasarnya adalah undangan dari Raja untuk memberikan kehormatan kepada masyarakat yang menurut Saudi layak untuk mendapatkan undangan kehormatan berangkat haji ke Saudi. Pada awalnya haji mujamalah ini adalah sesuai dengan statusnya undangan kehormatan, maka tidak berbayar atau gratis karena 100% ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi, baik visanya, transportasinya, akomodasinya, dan disambut khusus sebagai tamu kehormatan. Namun dalam perkembangannya ada pihak-pihak tertentu di Saudi kemudian mengembangkan bahwa visa mujamalah ini tidak hanya untuk undangan, tetapi juga sebagian, tidak hanya untuk yang gratis, tapi sebagian ada yang berbayar. Yang gratis hanya visanya dengan misalnya biaya masa di Saudi. Kemudian akhirnya ada yang tinggal visanya aja yang bayar. Yang kemudian berkembang lagi visa mujamalah ini
ada haji yang berbayar 100%, tapi menggunakan mujamalah. Atau kemudian karena berbayar disebut dengan mandiri. Dalam bahasa Arab, mandiri ini adalah dikenal dengan furodah. Jadi haji furodah ini adalah visa furodah. Ini awalnya adalah dari mujamalah, tetapi kemudian yang berbiaya atau berbayar sendiri. Nah, saat ini lagi sedang ada pengetatan di Saudi karena ada indikasi penyalahgunaan visa mujamalah yang sebenarnya adalah usaha kehormatan yang tidak berbayar, tapi kemudian ya. Pak Arifin, lalu kenapa bisa sampai berangkat? Contohnya 46 jemaah calon haji yang dipulangkan dari Arab Saudi ini. Jadi setelah kami telusuri, tim kami di Bandara Jeddah melihat mereka ini menggunakan visa yang diperoleh dari Singapura. Dan ternyata visa ini visa palsu. Nah, mereka maka begitu tiba di Saudi Arabia, di Jeddah, kemudian setelah diperiksa imigrasi Saudi, ternyata mereka menggunakan visa palsu. Artinya tidak bisa diterima karena memang tidak resmi. Nah, artinya di sini ternyata di samping itu, travelnya pun juga travel yang tidak resmi. Karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang berhak memberangkatkan jamaah haji, mujamalah, atau haji khusus, ini adalah PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Dan travel ini ternyata tidak memiliki izin sebagai PIHK. Terima kasih. Artinya ini tidak legal ya Pak Arifin ya, apa yang dilakukan oleh 46 calon jemaah calon haji ini. Sanksi bagi penyelenggaranya seperti apa dari Kementerian Agama, Pak Arifin? Ya, nanti terus kita dalami tingkat pelanggarannya, karena kami saat ini masih melihat fakta awal, dan untuk memberikan sanksi tentu kami harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kemudian juga melakukan investigasi dan BAP dan seterusnya. Kita mengacu pada regulasi yang ada. Terima kasih. Dan untuk para jemaah yang dipulangkan dari Arab Saudi, apakah akan dikembalikan biayanya? Oh, kalau masalah dikembalikan atau tidak itu perjanjian jamaah dengan travel yang bersangkutan. Oke, baik. Kita tunggu apa hasil investigasi dari Kementerian Agama terkait kasus ini. Terima kasih Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Pak Nur Arifin sudah bergabung di Kompas Petang.